Hai semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara mengkonversi mata uang asing ke dalam mata uang Indonesia rupiah, ya. Tapi hanya di dalam PayPal. Kenapa saya memakai PayPal? Karena minggu lalu, yaitu akhir Juli 2022, ya, sekitar tanggal 29 atau 30, dihebohkan bahwasanya terjadi pemblokiran oleh Menkominfo, ya, salah satunya adalah situs PayPal. Oke, dan saya sangat berkaitan dengan PayPal ini karena saya ini sekarang ini sebagai freelancer. Yang Anda tahu, freelancer ini pembayarannya itu uh, dari proyek yang kita selesaikan itu biasanya melalui PayPal salah satunya, paling umum ya. Nah, pasti banyak yang mengalami masalah mengenai PayPal ini. Oke, termasuk salah satunya saya. Tapi ya, kalau kita tahu sistemnya, kita mudah, yaitu bisa seperti yang sudah pernah kita dengar, yaitu bisa memakai dengan VPN. Saya sendiri memakai VPN, jadi saya masih bisa mengaksesnya. Oke, tapi kalau kita yang tidak ada VPN, ya mungkin agak kewalahan karena itu diblokir langsung berdasarkan DNS ya yang ada pada provider yang kita pakai, misalnya dari Telkomsel, dari IndiHome, ya dan segala macam. Oke, nah jadi kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mengkonversi, belajar mengetahui berapa nilai rupiah itu ya kalau kita punya mata uang asing sekian dolar, sekian dolar Australia, ya dolar Amerika, ataupun mungkin pound sterling dan segala macamnya. Oke, mari kita langsung kita lihat aja di layar kita langsung ya. Ini PayPal saya ya yang saya punya dua PayPal, yang satu ini saya pakai untuk mengirim ke dalam akun ke dalam bank apa ke dirupiahkan ya. Oke, jadi terakhir ini saya tanggal 28 pas baru saya transfer selesai, itulah terjadi besoknya terjadi pemblokiran. Oke. Nah, jadi bagaimana kita cara mengetahuinya ya? Jadi yang biasanya mungkin kita ketahui itu bisa dari PayPal balance. PayPal balance itu biasanya adalah mata uang berapa jumlah nominal kita atau berapa jumlah uang kita yang ada di dalam PayPal ini ya. Oke, berapa nilainya kita. Nah, saya biasanya pakai dua mata uang rupiah, dua mata uang. Yang pertama dolar Amerika dan yang kedua adalah pound sterling, yaitu mata uang Inggris. Oke, semuanya dalam keadaan nol karena semuanya sudah saya uh, cairkan dalam rupiah ya. Jadi saya sudah daftarkan juga akun bank ya atau rekening bank saya, baik itu yang dari BCA maupun dari bank yang lain yang ke dalam PayPal ini. Jadi kadang-kadang saya menariknya ada yang ke PayPal, ke dalam sorry dari PayPal saya narik ke BCA ataupun dari PayPal nariknya ke mata uang Indonesia. Oke, nah biasanya kita bisa mengetahui di sini ada namanya currency calculator. Oke, jadi kalau kita klik biasanya di sini ya kita bisa mengkonversi mata uang asing ke mata uang asing yang lain. Sayangnya di sini mata uang asing ya, mata uang asing yang ada di sayangnya kita tidak bisa langsung mengubah konversi dari mata uang asing ke mata uang Indonesia ya. Kenapa seperti itu? Karena mata uang asing mata uang Indonesia itu adalah uh, bukanlah mata uang utama ya. Jadi mata uang utama biasanya itu ada dolar Amerika, ada euro ya, ada misalnya Australia dolar ya, ada eh, pound sterling ya untuk yang mata uang Inggris dan beberapa lagi ya seperti dolar yen Jepang, oke? Okay? Nah itu. Sedangkan yang kalau Indonesia itu sudah termasuk mata uang bukan golongan pertama tapi golongan ketiga. Jadi kalau Anda yang biasanya pernah bermain dengan forex, Anda pasti tahu ya ada namanya mata uang utama, mata uang secondary ya, yang kedua, ya, oke, okay? Dan yang ketiga itu biasanya salah satunya Indonesia. Jadi Indonesia ini tidak ada. Jadi biasanya kita bisa mengkonversi misalnya dari dolar Amerika bisa kita konversi ke euro yaitu mungkin dalam $1 ya saat ini dolar Amerika lebih tinggi daripada euro ya. Jadi konversinya seperti ini. Nah, ini yang dipakai oleh uh, si PayPal. Sebenarnya sih tidak seperti itu ya. Kalau kita hitung, oke, okay, kita hitung misalnya ya. Contoh misalnya saya hitung di sini, oke, okay, misalnya USD to euro ya. Oke, maka itu adalah dihitung adalah $1 dolar Amerika ke euro adalah 0,98.
Sedangkan kita lihat ini adalah 0,95. Jadi PayPal pun tidak mau rugi, PayPal juga mau keuntungan. Jadi setiap dolar dikutipnya sebesar 0,03 euro. Oke. Nah, jadi tidak masalah. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengetahui mata uang asing dari mata uang asing ke mata uang Indonesia. Oke. Saya coba pindahkan ke ya, oke. Ya, oke. Nah, di sini. Oke. Nah, saya biasanya memakai situs ini ya, dari situs PayPal juga, tapi di sini saya pakai dari United Kingdom ya. Jadi ini ada, terus ini apa ya? Apa namanya? Ini linknya. Oke. Nah, di sini saya bisa mendapatkannya PayPal Currency Converter Tool. Di sini mata uang, segala macam mata uang yang ada di dunia ini tercantum. Biasanya ini saya tidak memakai, yang ini juga saya tidak memakai. Saya pakai biasanya hanya your currency, recipient currency, transaction type, sama transaction amount. Oke. Contoh, saat ini kita tanggal 5 ya, Agustus. Jadi saya ingin mengetahui, misalnya contohnya kita mungkin semua pada umumnya banyak orang memakai mata uang dolar, ya saya pilih mata uang dolar. Kemudian ini dari currency yang ada di PayPal kita, ya. Lalu kita mau ubah ke Indonesia. Kita cari di sini ada Indonesia, oke. Nah kemudian di sini dia tanya transaksi apa yang mau kita gunakan, apakah pembayaran, ya pembelian ataupun semuanya. Saya biasanya memakai semuanya aja. Ya, di sini saya coba memakai misalnya Rp1 aja dulu ya. Saya pakai misalnya Rp1. Oke, ini maksudnya jumlah transaksi yang ada dari mata uang Indonesia. Maka di sini saya bisa mengetahuinya, ternyata dalam $1 yang dipakai oleh PayPal saat ini adalah $1 sebesar ke Indonesia yaitu Rp14.443,3. Oke. Nah, jadi kalau kita cek dengan kita cek dengan saat ini ke Indonesia ya, ke Indonesia. Oke. Saya coba USD to Indonesia rupiah. Ini adalah 14.900 ya, 14.900. Bayangkan 14.900 ya. Kalau kita menggunakan dengan kalkulator. Oke. Kita menggunakan kalkulator. Jadi kalau ini 14.900 ini yang sekarang ya dalam keadaan real time saat ini, oke, dikurangi dengan 14.443. Oke. Maka PayPal akan mengambil $1 sebesar 457. Bayangkan kalau Anda mengambil $100, maka ini yang keuntungan yang didapat oleh si PayPal. Jadi waktu Anda menarik uang Anda dari dolar ke Indonesia rupiah, maka PayPal akan mendapatkan fee ya. Jadi Anda akan membayarkan fee juga kepada PayPal. Oke. Cuman uang ini ya, konversi ini biasanya jam 7 pagi selalu diupdate. Jadi ini akan dipakai selama 24 jam. Tidak ibaratnya si PayPal tidak mau tahu berapa mata uang di sini ya, berapa konversi yang ada di sini ya. Apakah ini nanti jadi 14.800 ya, 14 menjadi 15.000, tapi selama 24 jam ya, selama 24 jam, misalnya kita sekarang lagi hari Jumat pagi ini ya, maka yang dipakai adalah ini. Sampai besok pagi jam 7 pagi Indonesia ya, waktu Indonesia, maka ini akan diupdate sesuai dengan terakhir dari yang hari Jumat punya ya, konversi dari mata uang dolar ke mata uang Indonesia. Oke, tapi khusus untuk Sabtu dan Minggu mereka akan memakai tetap flat dalam 2 hari. Jadi kalau misalnya dari Sabtu jam 7 pagi ya, Sabtu jam 7 pagi, maka mereka itu akan Sabtu jam 7 pagi sampai hari Selasa ya, sebelum jam 7 pagi ya, artinya jam 6 lewat 59 menit, oke, itu masih mereka memakai konversi yang hari terakhir punya yang minggu lalu. Tapi nanti hari Selasa jam 7 pagi mereka sudah memakai konversi
dari dolar ke rupiah, yaitu yang hari Senin punya. Jadi PayPal itu akan memakai selama 24 jam. Jadi dia jaraknya itu kalau sesuai yang saya hitung, 1 dolar ke rupiah itu biasanya dia akan kurangi 500 rupiah. Oke, nah itu. Nah jadi Anda bisa Anda bisa mengapanya, ya? Anda bisa memakai link ini. Nanti link ini akan saya berikan juga di bawah nanti komen saya ya, khususnya untuk nanti di video YouTube saya ini ya. Jadi ini bisa kita pakai. Contoh misalnya saya mau tahu dari misalnya dari mata uang British ya ke Indonesia, maka saya bisa memakai seperti ini ya. Ini dari mata uang yang ada di PayPal. Ini mata uang di rekening kita ya, yaitu ini pasti sudah Indonesia. Ini saya biasanya pilih other transaction aja, dan ini biasanya saya isi dengan nilai sebesar 1 ya, artinya 1 rupiah sama narik berapa. Nah ini saya bisa mengetahui bahasanya oh dari mata uang Inggris yaitu pound sterling 1 GBP itu sama dengan 17.422 ya. Ini belakangnya berapa sen saya nggak pakai lagi karena ini pun dihitung-hitung pun jaraknya hanya dikit kali. Oke. Nah, di sini kita bisa juga mengetahui seandainya saya ingin menarik 2 juta. Seandainya ya saya ingin di dalam nanti rekening saya, di dalam rekening nanti yang setelah dikirim dari mata uang pound sterling ke rekening Indonesia, yaitu mata uang rupiah, ya, saya ingin mendapatkan 2 juta. Berapa saya harus tarik? Maka di sini kita isi aja 2 juta. Setelah itu pilih tombol submit, maka nanti di sini akan dilaporkan bahwasanya kalau Anda ingin mendapatkan 2 juta, ya, nanti di rekening Anda, maka Anda harus menarik sebesar 114,80 ya 140 GBP, 80 sen ya, ini dalam mata uang pound sterling. Jadi kalau saya ingin misalnya dalam mata uang dolar, oke, dalam mata uang dolar, nanti saya mau di rekening saya itu udah 2 juta, maka tinggal dipilih aja di sini, ini mata uang yang di rekening PayPal kita, mata uang Indonesia ya. Di sini transaction aja pilih semuanya, ini isi berapa yang mau kita tarik. Oke, berapa yang mau kita dapatkan. Nah, setelah itu kita submit. Maka di sini akan diketahui bahasanya dari PayPal kita butuh menarik sebesar 138,48 sen ya dalam dolar Amerika. Maka Anda akan mendapatkan 2 juta dolar di rekening yang Anda telah daftarkan. Oke, dengan mata uang yang mereka pakai ini. Oke, rekening khusus ini. Jadi ingat, PayPal mendapatkan keuntungan yaitu dari setiap uang yang kita konversi atau yang setiap uang yang kita narik dari dolar ataupun mata uang asing ke mata uang Indonesia. Bayangkan mereka untungnya. Kalau untuk mata uang GBP, setahu saya itu 1 GBP mereka menarik sebesar 700 rupiah. Ya, di sini 17.400-an. Oke, jadi kalau kita lihat di sini GBP to IDR itu sebesar 18.008. Jadi antara 700 sampai 800 rupiah. Oke, jadi itulah salah satu keuntungan si PayPal mendapatkan uang yang kita narik. Ya, belum lagi nanti kalau kita mengkonversi ke yang lain. Oke, nah mudah-mudahan video yang saya buat ini bisa Anda mengerti ya. Jadi kalau Anda yang ingin bertanya boleh Anda ajukan di dalam komentar di bawah ini ya. Oke, di komentar di YouTube ini. Kemudian jadi Anda sudah bisa tahu bagaimana cara mengkonversinya. Nah, video berikutnya nanti saya akan mengajari Anda bagaimana nanti kita menggunakan online payment yang lain ya. Jadi misalnya kalau PayPal kena blokir, kita mau pakai apa? Oke, dan nanti saya juga akan kasih tahu bagaimana itu dari PayPal bisa memindahkan uang ke misalnya ke online payment yang lain. Oke, nantikan berikutnya. Oke, sampai di sini dan sampai jumpa. Bye-bye.